Nah, gimana caranya ngajak mereka supaya mereka tuh bisa masuk Islam? Kasih renungan yang gampang. Renungannya gini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas meluruskan pengajaran dari Ustadz Bangun Samudra. Ustadz Bangun Samudra ini yang dulu pernah ngaku katanya lulusan terbaik Vatikan, guys. Buat kalian sekedar info yang udah lupa lah ya, karena banyak banget kan yang ngaku-ngaku lulusan terbaik Vatikan. Ada juga yang waktu itu ngaku katanya dia juga anak dari kardinal kan, yang nyata-nyatanya ternyata kuli bangunan, guys. Nah, kita akan luruskan karena ada beberapa pokok pembahasan dari beliau yang keliru, guys. Kita langsung aja nonton videonya. Nah, gimana caranya ngajak mereka supaya mereka tuh bisa masuk Islam? Kasih renungan yang gampang. Renungannya gini. Di sini beliau sedang mengajarkan kepada jemaahnya tips atau cara supaya orang-orang Kristen itu bisa masuk ke agama Islam. Caranya katanya gampang banget, guys. Kalau zaman now mungkin nih khotbahnya itu tutorial ya. Kalau di YouTube kan kita banyak banget lihat tutorial cara operasionalnya dari mungkin game apa begitu dan lain-lain kan. Tapi ini ternyata tutorialnya cara buat orang Kristen supaya bisa masuk Islam dengan cara yang gampang. Mari kita dengar bagaimana tipsnya. Jenengan punya kos-kosan, ya, punya rumah, kamarnya banyak. Saya koskan. Oke. Sebagai pemilik rumah kos punya aturan enggak? Contoh, tidak boleh pulang larut malam, ya. Tidak boleh bawa narkoba, minuman keras, ya. Tidak boleh bawa lain jenis masuk kamar dan lain sebagainya, banyak kan? Kira-kira saya tanya, kalau misalnya yang kos di rumahmu melanggar, apa pendapatmu? Saya tanya gitu kepada yang Nasrani itu, ke saudara saya yang belum pindah. Ya dia bilang, oh ya tak usir soko kos-kosanku, tak kon golek kos-kosan dia. Dia bilang gitu. Saya bilang, jane podo. Dunia itu siapa? Punya Tuhan. Lah ya teh Allah lah, saya bilang iya. Yang punya aturan siapa? Allah. Nek kowe gak iso melo aturan Allah, kudune kowe golek dunia lain. Iso kowe golek dunia lain. Gampang kok ngajaknya. Jadi ini coba jenengan praktekkan tips-tips seperti saya ini. Mikir tuh dia sudah. Iya ya. Nek iso golek dunia lain enggak apa-apa gitu loh. Selama kamu enggak bisa cari dunia lain, manuto. Nah, katanya cara yang paling gampang adalah seperti itu, guys. Ngomong kalau yang dunia ini yang punya itu ya Tuhannya, dan juga yang nggak mau ikut sama aturan dari Tuhannya diusir aja ke dunia lain. Nah, kita akan cek sebenarnya siapa sih yang punya gitu loh. Kalau teknik ini dikasih ke Kristen, apakah segampang itu lalu orang Kristen bisa pindah agama, guys? Sebenarnya kalau orang Kristen itu ya Kristen yang abal-abal, yang cuman KTP doang, yang nggak ngerti sungguh-sungguh tentang kekristenan, ya gampang, segitu aja. Tetapi kalau mereka yang bertumbuh sungguh-sungguh, belajar Alkitab sungguh-sungguh, memiliki dasar iman yang kuat, ya nggak mungkin percaya sama Pak Ustadz ini. Justru kalau orang Kristen tuh sungguh-sungguh, nggak mungkin segampang itu, guys. Sebab memang dalam Alkitab sudah dinyatakan bahwa pemilik surga dan bumi ini adalah Tuhan. Bahkan Yesus sendiri sudah diberi kuasa di bumi dan di surga. Pertama saya mau bahas mengenai siapa yang punya rumah di surga. Kalau teman-teman tahu semuanya dalam Alkitab tuh tertulis jelas. Tadi Pak Ustadz Bangun Samudra udah bilang apa yang menjadi argumentasinya. Tetapi kan kalau diperhatikan ada nggak dia bilang ayatnya di mana, pasalnya di mana, sumbernya apa? Nggak ada. Karena biasanya memang kalau ngomong itu kan nggak berdasar. Tapi sekarang saya mau kasih dasar nih, guys. Salah satunya dalam Yohanes 14 ayat 1-2 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah." Allah di sini adalah Allah Abraham, Allah Israel ya. Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, perhatikan kata ini. Di rumah Bapakku, ku siapa? Yesus, Allah Bapa. Di sini di rumah Allah Bapa yang artinya adalah surga, banyak tempat tinggal. Yang memiliki rumah di surga yaitu siapa? Allah Bapa. Bukan cuman kos-kosan ya. Kalau yang ngekos ya silahkan diusir karena dia nggak punya rumah itu. Yang punya rumah ya yang memiliki rumah ini yaitu Allah Bapa. Kita ini adalah anak-anaknya. Kita adalah anak dari Allah Bapa yang punya surga.
Kita bukan orang yang cuman ngekos di sana, guys. Dikatakan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita sudah disediakan tempat di sana ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi siapa yang bisa ngusir kita? Nggak ada, guys. Dalam Yohanes 14:3-4, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nih, perhatikan, dia pergi tetapi dia juga akan datang kembali. Yesus telah naik ke surga disaksikan para muridnya, dan suatu saat kita akan melihat bagaimana Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Membawa kamu ke tempatku. Membawa siapa? Kita yang percaya kepada Tuhan dibawa ke tempatnya, yaitu surga itu yang adalah rumahnya, bukan kos-kosan nih guys ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan sudah sediakan tempat kita di surga, jadi nggak perlu cari dunia lain guys. Jalur kita, trek kita udah bener banget. Jadi kalau ada orang yang pengaruhi, ayo datanglah ke kos-kosan kami. Stop guys, kita nggak butuh kos-kosan. Kita udah punya rumah disediakan oleh Tuhan di sana. Lalu pertanyaan, gimana sih cara kita ke sana? Kita akan cek langsung. Di ayat selanjutnya, di ayat 5 kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Thomas bingung di mana dia harus pergi ke sana, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan satu-satunya supaya kita bisa sampai kepada Bapa tidak lain dan tidak bukan hanya melalui Yesus saja. Kita memiliki hak waris, rumah di surga, nggak cuman kos-kosan guys. Jadi paham kan, teknik untuk membuat kita jadi Islam dari Ustadz Bangun Samudra itu sebenarnya tidak relevan untuk kita. Sebab kita memiliki jaminan yang teguh dari Yesus sendiri. Melalui Yesus kita memperoleh rumah di surga. Ada poin kedua yang saya ingin luruskan kembali dari Ustadz ini. Mari langsung kita cek videonya. Dan beritahu dia, Islam ini indah. Kenapa Islam indah? Islam jaminan surga. Ya. Jadi Islam jaminan surga. Nah, dikatakan bahwa cara membuat atau menjadikan orang Kristen masuk ke Islam adalah mengatakan bahwa dalam Islam ada jaminan surga. Saya mau kasih tahu, saya tidak ada urusan dengan itu. Terserah dengan keyakinan itu. Tetapi kalau teknik itu yang dipakai untuk mengislamkan kami, jelas ini adalah teknik yang salah. Kenapa? Karena dalam Kristen justru ada jaminan surga. Jaminan hidup kekal diungkapkan sendiri di dalam setiap pengajaran Kristen dan Alkitab sendiri. Bukan mudah-mudahan. Kita langsung cek aja ayatnya. Sebenarnya siapa yang punya jaminan keselamatan? Kalau dalam Yohanes 10 ayat 27-30 nih, 27 dikatakan, domba-domba aku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-domba di sini bukan berarti domba beneran guys. Domba di sini adalah umat yang percaya kepada Yesus. Dan aku memberikan hidup kekal. Kalau teman-teman tahu dalam Alkitab, kata hidup kekal itu artinya ya surga itu loh. Yesus memberikan hidup kekal kepada mereka yaitu umatnya. Dan mereka pasti, perhatikan kata pasti, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kata pasti itu sebuah kepastian, sebuah jaminan bahwa keselamatan itu bukan mudah-mudahan tetapi pasti. Perhatikan kata pasti itu berbeda dengan mudah-mudahan. Misalnya ada undangan pernikahan, lalu kita bilang, duh mudah-mudahan saya bisa datang ya. Terus ada undangan juga pernikahan, lalu kita bilang, pasti saya datang. Kira-kira yang meyakinkan yang mana? Mana yang dijamin bahwa dia akan datang? Pasti ungkapan dari kata pasti. Sebab pasti adalah pasti gitu, bukan mudah-mudahan. Jelas ya? Jaminan keselamatan dalam Kristen itu bukan mudah-mudahan dan itu pasti. Dikatakan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, dari tangan Yesus. Sebab apa? Sebab Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.
Sebenarnya apa yang diceramahkan oleh Ustadz Bangun Samudra ini ngutip dikit-dikit nih dari ayat Alkitab. Sebab dalam Alkitab itu jelas ya disampaikan. Di surga itu disediakan tempat untuk orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita pasti ke sana. Yang kedua, bagaimana dalam Kristen itu sebenarnya ada jaminan dan kepastian dari keselamatan itu. Ada lagi ketiga yang penting yang juga saya mau luruskan. Mengenai perintah untuk memberitakan Injil. Mari kita cek videonya. Nah oleh karena itu, maka sampaikanlah ini kepada seluruh dunia. Jadi jenengan itu punya tugas menyampaikan kepada siapa? Kepada Cik D, Cik Nga, Kok Le, Kok Liang, Cece, Meme, itu harus sampaikan. Termasuk Franciscus, Vincentius, Wedus, keliru, Robertus. Ya sekalipun dikatakan wedus ya nggak apa-apa lah. Wedus tahu ya guys ya. Wedus itu kambing, gulai kambing itu, gulai wedus. Nah tapi di sini bukan poinnya. Dikatakan bagaimana kita memiliki tugas untuk menyampaikan, guys. Ingat, ini adalah amanat agung, perintah Yesus kepada kita semua sebenarnya. Untuk menyampaikan kebenaran Injil ke seluruh dunia. Sehingga ketika dikatakan siapa punya perintah memberitakan Injil ke seluruh dunia, ya jelas dalam Kristen, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus di mana? Yerusalem yang terdekat, ke seluruh Yudea yang lebih jauh, dan Samaria lebih jauh lagi, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra, sekali lagi saya bilang, dia ngutip ayat ini mungkin, tapi dimasukkan dalam versi mereka begitu. Tapi yang jelas ini yang bisa saya analisa dari ceramah Ustadz Bangun Samudra yang berusaha ingin memberikan tips untuk membuat orang Kristen bisa pindah agama. Tetapi sekali lagi teknik ini sangat-sangat mentah kepada orang Kristen yang benar-benar belajar Alkitab. Sebab ternyata yang ada jaminan keselamatan, sebab ternyata yang ada perintah untuk memberitakan segala sesuatunya ke ujung-ujung bumi, dan bahkan yang ada pengajarannya mengenai kepastian di surga itu ada tempat tinggal bukan kos-kosan, ada di dalam Alkitab kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang memiliki dasar iman yang kuat, gak mudah terombang-ambingkan. Dan Louis Prasetyo sini, God be with you all.